Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang PKPU terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, yaitu PKPU nomor 9 tahun 2019. PKPU ini adalah lanjutan atau perbaikan dari PKPU nomor 3 tahun 2019, yang mana PKPU nomor 3 tahun 2019 ini tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Di sini saya akan membahas 5 poin saja, jadi tidak semua. 5 poin perubahan dari PKPU nomor 3 tahun 2019. Ini penting dipahami supaya nanti tidak terjadi perbedaan pemahaman, utamanya ketika di TPS antara KPPS, pengawas TPS dan saksi TPS itu sudah paham semua sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Baik, kita bahas untuk nomor 1, yaitu pasal 8 ayat 5 dan 6. Ada perubahan di ayat 5, 6, dan 7 pasal 8. Kita baca dulu ya. Dalam hal pemilih, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir model A5 KPU dengan menunjukkan KTP elektronik atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan garis miring atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir model AA1 KPU dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini perbedaannya berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu perubahan dari awalnya batas maksimal pindah memilih itu 30 hari sebelum hari H menjadi 7 hari sebelum hari H. Jadi di pasal 8 ayat 5, 6, dan 7 itu ada perubahan di angka paling lambat ya. Paling lambat asalnya 30 hari menjadi 7 hari. Jadi kan di pasal 8 itu dijelaskan bahwasannya kalau misalkan ada yang pindah memilih bisa mengurus di ke KPPS tempat asal. Tapi kalau tidak bisa, di ayat 6-nya bisa ke KPU asal. Kalau misalkan tidak bisa ditempuh, bisa di ayat 7-nya ke KPU atau ke TPS atau ke PPS yang akan dijadikan tempat memilih, seperti itu. Jadi nanti dilihat saja di ayat 5, 6, dan 7-nya itu lebih jelas. Kita kembali lagi. Nah, kemudian kita ke poin 2. Ayat 1 dan 2 pasal 9. Nah, di pasal 9 ayat 1 dan 2 di sini berbunyi,
pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau suket. Nah, kalau di PKPU 3 tidak ada kata suket ya. Jadi ini penambahan kata suket. Jadi bisa untuk DPT, untuk pemilih DPK itu menunjukkan identitasnya tidak harus KTP elektronik tapi suket juga bisa. Menunjukkan suket kepada KPPS pada saat pemungutan suara. 2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik atau suket. Jadi untuk DPK yang menggunakan KTP elektronik atau suket itu harus hanya dapat memilih di tempat tinggal sesuai alamat suket atau KTP tersebut. Jelas ya? Baik, lanjutkan. Kita ke poin 3. Ayat 1 dan 3 pasal 30. Nah, di pasal 30 ayat 1 dan 3 jadi intinya melanjutkan tadi, pemilih DPK dapat menggunakan suket untuk memilih di TPS. Jadi pada ayat 1 dan 3 ditambah kata suket ya. Kemudian ada tambahan di ayat 7-nya. Ayat 7 berbunyi, dalam hal surat suara di TPS pada satu wilayah kerja PPS sesuai yang tercantum dalam KTP elektronik atau suket pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada kelurahan atau desa atau sebutan lain terdekat yang masih dalam satu wilayah kerja PPK sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP elektronik atau suket. Jadi, jika misalkan surat suaranya habis di TPS tersebut, kemudian di wilayah kerjanya juga di PPS, wilayah kerja PPS sudah habis, bisa memilih di wilayah kerja luar PPS tersebut terdekat masih di wilayah PPK. Seperti itu. Itu bunyi ayat 7 pasal 40. Jadi di PKPU nomor 3 itu tidak ada ayat 7-nya. Lanjut. Nah, kita ke pasal 51. Nomor 4-nya, pasal 51. Nah, di pasal 51 PKPU nomor 9 tahun 2019 berbunyi, penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12 waktu setempat pada 1 hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda. Jadi untuk pasal 51 ada perubahan tentang batas akhir proses rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi batas akhirnya adalah paling lambat pukul 12 hari esoknya. Misalkan tanggal 17 pemungutan, kemudian sampai malam, sampai pagi lagi. Nah, itu bisa sampai pukul 12 siangnya. Jadi KPU memberikan kelonggaran, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian memperlambat proses sehingga butuh waktu yang cukup lama. Jadi paling lambat pukul 12 tapi tanpa jeda ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya terakhir ayat 7 pasal 52. Di pasal 52 ayat 7 berbunyi, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model C1 plano PPWP, model C1 plano DPR, model C1 plano DPD, model C1 plano DPRD Provinsi, model C1 plano DPRD Kabupaten Kota, setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang hadir. Dan formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTB KPU, model C7 DPK KPU setelah ditandatangani oleh KPPS, serta salinan formulir model A3 KPU, model A4 KPU, model ADPK KPU setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir. Jadi perubahan di pasal 52 ayat 7 ini mencantumkan
masyarakat yang hadir. Jadi di PKPU 3 itu tidak ada kata masyarakat yang hadir. Jadi selain saksi, pengawas TPS, dan pemantau pemilu, masyarakat yang hadir pun diperbolehkan untuk mendokumentasikan baik berupa foto atau video untuk model-model di TPS dengan catatan tadi yang sudah disebutkan. Sudah ditandatangani oleh KPPS dan saksi. Seperti itu. Nah, itulah poin-poin penting yang saya ringkas dari perubahan PKPU nomor 3 tahun 2019 pada PKPU nomor 9 tahun 2019. Sebetulnya ada banyak sekali perubahan-perubahannya, sekitar 30-an lebih, dan itu termasuk perubahan di pemilihan luar negeri. Tapi yang saya bahas cuma 5 saja karena sebagian yang lainnya itu perubahan tentang susunan kata atau penambahan kata yang kurang lengkap. Itu bisa dicek lagi di PKPU 3, itu lebih jelasnya. Jadi ini poin-poin yang paling penting dari perubahan PKPU 3 ke PKPU 9 tahun 2019. Ada lagi penjelasan tambahan di sini. Jadi selain yang tadi saya bahas 5 tersebut, jadi ada 48 ya, bukan 30 lebih, bahkan ada 48 perubahan di PKPU nomor 9 tahun 2019, termasuk untuk pemilu luar negeri. 2 pasal dihapus, yaitu pasal 229 dan pasal 232. Jadi di PKPU nomor 9 tahun 2019 tidak ada pasal 229 dan pasal 232. Ditambah perubahan pada jenis formulir model C5, model BA, C6, dan model C7 DPTB. Jadi bisa dilihat di PKPU 9, mohon maaf tidak saya tampilkan. Itu ada perubahan di C5, BA, C6, dan model C7 DPTB. Untuk lebih jelasnya silakan download saja PKPU nomor 9 tahun 2019. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena hari ini memang jadwal BIMTEK saksi ya, BIMTEK saksi untuk Panwascam. Alhamdulillah untuk saksi ini sudah ada buku panduannya. Jadi kalau yang belum mendapatkan tinggal tanya saja kepada tim ses atau ketua parpolnya untuk bisa mendapatkan buku panduan saksi, buku saku saksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.